Come on, Matthias. Dang. Guys, hey, listen to me. Do not click the link. Do not click the link. You hear me? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita yang banyak di request dari teman-teman, yaitu Unfriended Dark Web 2018. Film ini bercerita tentang pelaku hacker yang menjebak para korbannya dengan cara dibantai satu persatu dengan sangat keji. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka oleh seorang pria bernama Matthias yang sedang mencoba membuka password laptopnya. Dan laptop ini ia temukan di tong sampah sebelumnya. Setelah memasukkan password berkali-kali, akhirnya Matthias berhasil masuk. Kemudian ia melakukan video call kepada kekasihnya bernama Amaya. Dan Amaya ini adalah seorang tunarungu dan Matthias pun bercerita bahwa dirinya sedang mengembangkan sebuah software buatannya yang bisa merubah dari suara menjadi kata-kata atau voice to text. Lalu ia pun melakukan video call kepada teman-teman satu gengnya dengan menggunakan masih laptop tersebut. Di antaranya pasangan kekasih Nari dan Serena, lalu Damon, Eiji, dan Lex Putri. Singkat cerita, setelah mereka mengobrol serta bercanda tawa satu sama lain, secara bersamaan Matthias membuka Facebook miliknya dan melihat foto video kebersamaannya dengan Amaya. Akan tetapi, tiba-tiba muncul notifikasi chat, tapi bukan ke akun Facebook miliknya, melainkan ke akun Facebook pemilik laptop ini yang bernama Norah. Karena penasaran, Matthias mengalihkan akun Facebooknya ke Norah tersebut. Saat dibuka, akun chat itu berasal dari akun gadis remaja bernama Erika dan chat ini adalah dari si Norah adalah pemilik laptop ini. Jadi si Norah ini meminjam akun Facebook si Erika untuk meminta Matthias untuk mengembalikan laptopnya. Akan tetapi, Matthias berbohong dengan mengakui bahwa dirinya membeli laptop ini. Di saat bersamaan, muncul chat dari akun bernama Shannon68 dan si Shannon68 ini tidak tahu bahwa laptopnya berada di Matthias. Jadi, Shannon68 menganggap Matthias adalah Norah. Si Shannon68 lalu meminta Matthias untuk membuka file bernama The River. Dan The River ini adalah sebuah jaringan untuk masuk ke dalam dark web. Saya sedikit jelaskan tentang dark web. Dark web atau darknet adalah sebuah bagian internet yang tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Untuk mengaksesnya, kamu memerlukan software tertentu yang bisa membuatmu anonim atau tidak dapat dilacak. Di sana pun terdapat hal-hal yang mengerikan, jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam dark web. Kembali ke cerita. Dan si pemilik laptop ini, yaitu si Norah, orang yang berkecimpung di dunia dark web atau orang yang menyewakan jasanya kepada pelanggan yang bernama Sharon68. Matthias lalu membuka jaringan driver tersebut dan muncul video sungai dan perahu seperti di dalam game. Karena Matthias kebingungan, akhirnya dia membagikan layar ke teman-temannya agar mereka bisa melihat apa yang Matthias lihat. Dude, this is darknet. Demonya sedikit ahli dalam bidang komputer akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah sebuah darknet atau dark web. Saat masuk lebih dalam, Matthias dan Sharon melakukan percakapan. Si Sharon menawarkan sejumlah uang kepada Matthias alias Norah untuk mengebor dan melubangi kepala seorang wanita. Dan secara mengejutkan, si Matthias menyetujui dengan tawaran tersebut dan uangnya secara langsung ditransfer ke akun Bitcoin di laptop tersebut. Dan tanpa mereka ketahui, teror pun akan dimulai. Setelah selesai bertransaksi, teman-temannya meminta Matthias untuk membuka folder lain di laptop tersebut. Dan ternyata, folder itu berisikan video-video mengerikan, diantaranya seorang wanita yang dirantai, seorang wanita yang disiram air keras, No.
Dan video terakhir, terlihat CCTV yang memperlihatkan seseorang masuk ke dalam kamar seorang wanita yang sedang tidur. Dan orang tersebut secara sengaja tersenyum ke arah kamera. Dia adalah Norah. Tujuan dia memperlihatkan wajahnya itu untuk menunjukkan bukti kepada orang yang menyewanya bahwa dia sudah melakukan pekerjaannya. Setelah itu, muncul notifikasi dari Amaya. Saat dia buka, tidak ada Amaya di sana. Tapi, justru teman satu kosan bernama Kelly yang baru datang dari luar. Saat Matias bertanya keberadaan Amaya, tiba-tiba layar mati. Dan saat layar hidup, sudah ada seseorang di belakang Kelly. Dan dia langsung dibungkam dan dijatuhkan. Ternyata itu adalah si Norah pemilik laptop ini. Ia pun meminta laptopnya dikembalikan. Ia mengancam jika Matias menelpon polisi atau memberitahukan hal ini kepada siapapun, maka Amaya akan mati. Wait just 1 second. Can you wait? Setelah itu, Matias kembali ke teman-temannya. Saat mereka bertanya tentang apa yang sedang terjadi, Matias dengan berbohong mengatakan bahwa dia sedang mengerjai mereka atau mengeprank mereka. Secara bersamaan, Lex Putri berpamitan karena mendapatkan panggilan telepon. Matias pun kembali ke Facebook Erika dan betapa terkejutnya dirinya saat melihat sebuah artikel yang mengatakan bahwa Erika sudah dinyatakan menghilang dan sedang dalam pencarian oleh kepolisian. Itu berarti Norah sudah menculik Erika. Dengan ini, Facebook Erika digunakan oleh Norah dan tidak menutup kemungkinan video Norah sebelumnya yang sudah masuk ke kamar itu adalah kamar Erika. Lalu Norah melakukan video call pada Matias. Lagi-lagi Norah meminta laptopnya untuk dikembalikan dengan tebusan Kelly dan Amaya. Tapi si Matias juga meminta Norah untuk mengembalikan Erika juga. Norah mengatakan dia bekerja dengan sebuah kelompok ilegal bernama The Circle. Dan para pelanggan The Circle tidak akan senang dan tidak akan membiarkan Erika lolos begitu saja. Serta The Circle juga mempunyai akses ke setiap jaringan kamera dan alat komunikasi sehingga mampu memantau dan melihat gerak-gerik setiap orang. They're gonna think I'm trying to cash out. Hello? Akhirnya, Norah menunjukkan wajahnya. Norah pun dengan panik mengatakan jika uang yang ditransfer sebelumnya dan laptop tidak akan segera dikembalikan, dirinya, Matias, dan semua orang terdekatnya akan dibantai oleh The Circle. Saya ingatkan kembali, sebelumnya pelanggan Norah meminta untuk mengebor kepala seseorang dan uangnya sudah ditransfer karena si Matias menyetujui. Akhirnya uang tersebut terlanjur masuk, akan tetapi hasilnya tidak ada dan anggapan The Circle, Norah pasti sudah mempermainkannya. Dan The Circle pun sangat mudah menghack atau meretas akses apapun untuk mencari mereka. Pada akhirnya, ini membuat Norah, Matias, dan teman-temannya sedang dalam bahaya. Itu sebabnya Norah sangat panik. Dan kini, yang mereka takuti terjadi. Saat Matias kembali ke teman-temannya, tiba-tiba muncul berbagai akun tidak diketahui masuk dan bergabung. Do not click the link. Do not click the link. Terlihat sebuah link, saat dibuka ternyata itu sebuah video yang memperlihatkan bagaimana The Circle mampu melacak alamat Lex Putri. That's drill bit. That's the next one. What is the next? Setelah itu, terdapat sebuah video amatir yang merekam seseorang wanita berdiri di atas gedung. Tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya dari belakang dan lantas terjatuh. Saat kamera mendekat, ternyata wanita yang jatuh dari atap itu adalah Lex Putri. Sontak membuat mereka semua terkejut hingga Nari akan melapor polisi. Matias yang melarangnya hingga ia mengatakan semuanya bahwa jika mereka menelpon polisi, mereka semua akan mengalami kejadian mengerikan dan bisa mati. Matias lalu meminta Amaya untuk pergi ke stasiun karena akan dijemput oleh Nari. Dan Amaya rencananya akan menginap di tempat Nari dan Sherina untuk mengamankan diri. Dan Nari pun pergi menjemput Amaya. Dan kini tersisa di video call tinggal berempat, Matias, Serena, Damon, dan Eji. Dan lagi-lagi muncul akun tidak diketahui yang memperlihatkan sebuah video. Di mana video tersebut adalah video milik Eji yang berbicara di depan kamera yang ia upload di konten YouTube-nya.
Video tersebut memperlihatkan bagaimana The Circle mampu memanipulasi video AG hingga merangkai sebuah kalimat. Kemudian The Circle melakukan panggilan kepada 911 dengan video AG yang sudah dimanipulasi. Dengan hasil merangkai sebuah kata seolah AG mengancam akan meledakkan sebuah mall serta memberitahukan lokasi dirinya sekarang. Jeffcock is a family name. Saat dicek lebih detail, ternyata video tersebut terjadi beberapa menit yang lalu. Jika polisi percaya dengan hal itu, maka polisi akan datang ke rumah si AG. Tak lama kemudian terdengar suara gaduh dari luar dan AG sudah dikepung oleh para polisi. Saat AG beranjak dan naik tangga, tiba-tiba video muncul memperlihatkan suara atau sound effect suara tembakan shotgun dengan volume yang dinaikkan. Otomatis, saat AG mencoba menghampiri polisi, AG akan dianggap memiliki senjata dan menyerang polisi. Dan akhirnya, AG ditembak mati oleh para polisi tersebut. Setelah itu, tersisa 3 orang di video call, Matthias, Serena, dan Damon. Tak lama kemudian muncul kembali video yang memperlihatkan Nari yang berada di samping rel. Dan satu lagi, video mamanya Serena yang kebetulan yang sedang dirawat di rumah sakit. Di sini, Serena diberikan pilihan memilih Nari atau ibunya. Saya ingatkan kembali, Nari adalah kekasih Serena. The Circle pun mulai menghitung mundur, namun Serena malah menangis dan memohon. Dan akhirnya ibunya yang dirawat pun tewas karena mesin penopang hidupnya dimatikan. Tidak sampai di situ, Nari juga didorong oleh seseorang misterius tepat saat kereta melintas. Tak lama kemudian, Serena pun ikut tewas karena didatangi oleh salah satu komplotan The Circle. Kini tersisa Matthias dan Damon di video call. Matthias kini memutuskan untuk menjemput Amaya ke stasiun dengan sepeda. Di sini pun Damon menyaksikan sebuah video dan dia menyadari bahwa semua ini hanyalah jebakan. Dan kini wajah Nora kini diganti oleh wajah Matthias sehingga seseolah terlihat Matthias adalah pelakunya. Damon pun menyadari bahwa mereka sudah dijebak dari awal dan semuanya sudah diatur. Laptop yang ditemukan Matthias pun itu sebenarnya bukan hilang, akan tetapi sengaja diletakkan di tong sampah agar Matthias mengambilnya. Di saat bersamaan, Amaya sudah berada di sebuah gedung kosong karena ia diminta oleh Matthias untuk datang ke sana. Dan sudah pasti itu perbuatan The Circle. No, Amaya, that's not me. Di sisi lain, Damon menghilang dari depan laptopnya dan di sana pun terlihat seseorang yang sudah menyeret Damon ke kamar mandi. Kemudian Damon tergantung di sana. Serta terlihat ketikan di Microsoft Word yang menyatakan seolah Damon bunuh diri dan meninggalkan catatan di komputernya. Lalu scene berpindah ke Amaya di gedung kosong dan ia pun tak luput tewas dibantai. Dan kini hanya tersisa Matthias yang hanya bisa menangis menyaksikan sang kekasih dan teman-temannya mati. Tak lama muncul sebuah video seseorang wanita dan ternyata itu adalah Erika dengan kepala yang sudah berlubang seperti dibor. Dia menangis dan video pun mati. Kemudian secara mengejutkan muncul sebuah vote untuk menentukan apakah Matthias layak hidup atau tidak dan vote menunjukkan tidak. Yang berarti dan Matthias pun tewas seketika. Di akhir scene, diperlihatkan bahwa semua ini adalah sebuah permainan game night. Dan para pelaku pun menunjukkan wajahnya di kamera. Nora dan The Circle itu sebenarnya tidak ada, melainkan bagian dari rekayasa. Bahkan, polisi yang datang ke rumah AG adalah bagian dari permainan tersebut. Di sana pun terlihat sebuah ruangan dengan beberapa layar dan seseorang operator yang menunjukkan bahwa ini ditayangkan secara live.
Dan film pun selesai.